ini kami akan membawakan materi tentang peran Pancasila dalam sosial budaya. Jangan kami. Saya. Oh, saya. Ulang. Ini sudah dikit saja toh. Baik, selamat siang. Hari ini saya akan membawakan materi tentang peran Pancasila dalam sosial budaya. Saya akan menjelaskan pengertian Pancasila, namun sebelumnya saya akan menguraikan sedikit sejarah tentang nama Pancasila. Tokoh yang mengajukan nama Pancasila adalah Soekarno-Hatta pada tanggal 1 Juli 1945 di hadapan Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Secara etimologis, Pancasila terdiri atas dua suku kata, yakni panca yang artinya lima dan sila artinya prinsip. Berdasarkan artinya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri atas 5 sila atau prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, di mana silanya yang pertama ketuhanan Maha Esa, menekankan bahwa bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan sebagai dasar agama dan kepercayaan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana bangsa Indonesia meyakini menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghargai sesama. Yang ketiga, kesatuan Indonesia, di mana bangsa Indonesia ditekankan untuk bersatu padu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sila ini menekankan mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencapai keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Kakak Natalia. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian sosial budaya dalam Pancasila. Sosial budaya dalam Pancasila merujuk pada nilai-nilai dan prinsip yang mendasari kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Secara khusus, sosial budaya dalam konsep ini mencakup aspek kehidupan sosial atau interaksi antara individu dan kelompok, serta budaya atau tradisi, nilai, norma, dan identitas bangsa yang saling mendukung dan melestarikan persatuan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam sosial budaya ini mencakup beberapa atau dalam sosial budaya ini berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, itu kita menghormati keragaman agama dan kepercayaan dalam masyarakat serta menjunjung nilai toleransi sebagai bagian dari harmoni sosial. Yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan menghormati
manusia tanpa memandang latar belakang budaya, suku, atau agama dengan menanamkan nilai kemanusiaan yang luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan identitas bangsa melalui penghargaan terhadap keanekaragaman budaya sebagai kekayaan nasional. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu mengedepankan musyawarah untuk mufakat sebagai warisan budaya bangsa yang menjadikan kerjasama sosial. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mewujudkan kesejahteraan bersama dengan memperhatikan keadilan dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya akan Baik, yang berikut peran Pancasila dalam kehidupan sosial budaya. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ideologi negara yang terdiri dari 5 sila. Makna Pancasila mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, keragaman budaya Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah. Setiap suku memiliki adat istiadat, seni tradisi dan kepercayaan yang unik. Keragaman budaya adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan keberagaman budaya. Pancasila menjadi dasar yang menyatu keberagaman budaya Indonesia. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menghargai berbagai agama dalam kepercayaan di Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengakui martabat setiap individu tanpa memandang latar belakang budaya. Sila ketiga, persatuan Indonesia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu dalam keberagaman budaya yang berbeda. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong masyarakat musyawarah untuk mufakat, menghargai perbedaan dalam mengambil keputusan. Yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dia memastikan kesetaraan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat asal-usul budaya. Yang berikut peran Pancasila dalam menyelesaikan tantangan. Yang pertama, pendidikan Pancasila untuk meningkatkan toleransi dan pemahaman antar budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, menjaga stabilitas sosial melalui kerjasama dan musyawarah. Yang ketiga, Pancasila sebagai penyatu bangsa dalam menghadapi perbedaan. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai perbedaan dalam budaya, adat istiadat, dan bahasa. Yang kedua, menjaga kerukunan antar suku dan agama. Yang ketiga, memperkuat rasa persatuan dalam keberagaman. Yang keempat, menerapkan keadilan sosial untuk semua lapisan masyarakat. baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis bagaimana nilai Pancasila diperankan dalam kehidupan sosial budaya. Yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk sosial budaya. Nilai Pancasila diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang rukun, harmonis, dan berbagai budaya dalam keberagaman. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung yaitu ada pengakuan akan keberadaan Tuhan sebagai dasar kehidupan. Yang kedua, kebebasan beragama dan menjalankan ibadah. Penerapan nilai dalam kehidupan sosial budaya. Yang
menerapkan keselamatan bangsa atau memperingati hari nasional seperti hari kemerdekaan. Istilah yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati perbedaan individu, membantu sesama tanpa diskriminasi. Penerapan ini dalam kehidupan sosial budaya. Yang pertama, membantu sesama tanpa diskriminasi saat terjadi bencana alam, membantu memberikan kepada seluruh korban tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Misalnya membantu untuk korban gempa di Lombok, melibatkan masyarakat seluruh Indonesia. Yang kedua, menghormati hak asasi manusia. Dalam masyarakat, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan hak perempuan untuk bekerja dihormati, contohnya menyediakan beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi. Istilah yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, menghormati kekayaan budaya dan tradisi lokal, menanamkan cinta tanah air. Penerapan dalam kehidupan sosial, yaitu pertama, melestarikan kebudayaan daerah. Setiap daerah di Indonesia melestarikan tradisi seperti tarian adat, musik daerah, pakaian tradisional, dan kinerja khas, contohnya tradisi Sanama dari Aceh, batik dari Jawa, dan owan-owan dari Bali. Baik, sila yang berikut, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam menjunjung damai demokrasi itu yang pertama, penerapan dalam kehidupan sosial dan budaya. Poin yang pertama, musyawarah dalam kehidupan bersama. Masyarakat sering mengadakan rapat atau musyawarah untuk memutuskan hal penting seperti mengembangkan jalan atau pembagian hasil panen. Yang berikut, kegiatan penelitian secara demokrasi. Pemilihan ketua RT atau kepala desa atau ketua OSIS dilakukan melalui mengutamakan suara yang jujur dan transparan. Yang ketiga, diskusi di sekolah. Guru membiasakan siswa mendiskusi untuk menyelesaikan masalah atau menunjukkan kegiatan bersama, seperti mengutamakan jadwal tiket kelas. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang demokrasi. Anak-anak diajarkan untuk mendengarkan pendapat teman-teman sebelum membuat keputusan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjamin kesejahteraan masyarakat secara adil, memberikan perlakuan yang diantara tanpa diskriminasi, membantu kelompok yang lemah atau kurang mampu. Penerapan dalam kehidupan sosial. Yang pertama, program pemerintah untuk keadilan sosial. Program seperti bantuan langsung tunai atau kartu Indonesia Pintar atau KIP.
keadilan dalam pembagian tugas. Dalam kelompok pelajar di sekolah, guru membimbing siswa untuk membagi tugas secara merata sehingga semua merasa adil. Yang ketiga, memenuhi kesejahteraan sosial. Masyarakat bergotong royong untuk membantu keluarga, meski seperti melalui pembangunan, sumbangan, bahan makanan atau pemakaian baik. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat lokal. Pemerintah mendukung melalui pelaku usaha kecil melalui program UKM, UMKM sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita hari lepas hari. Penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari sangatlah penting untuk mendukung keberagaman dan keharmonisan sosial budaya di Indonesia. Mengingat negara ini memiliki keragaman yang luar biasa, baik dari segi suku, agama, bahasa maupun budaya. Berikut adalah beberapa contoh penerapan nilai Pancasila yang mendukung hal tersebut. Teman-teman, ada 5 sila yang mendukung dengan hal tersebut. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan menghormati terhadap perbedaan agama dan kepercayaan. Contoh penerapannya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menunjukkan toleransi dengan memberi ruang bagi sesama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinannya. Misalnya di sekolah, di tempat kerja, mari kita menyediakan waktu bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat, bagi umat Kristen untuk beribadah di gereja. Atau begitupun umat Hindu, kita memberikan hak untuk mereka melakukan ritual tanpa ada diskriminasi atau gangguan. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Nilai ini mengajarkan pentingnya saling menghormati dan mengajar martabat manusia. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari bisa ada dari cara kita memperlakukan sesama dengan penuh kasih sayang, tidak memandang perbedaan etnis atau status sosial. Misalnya, ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan bantuan, kita tidak membedakan apakah kita melihat seseorang yang membutuhkan bantuan, kita membedakan apakah orang tersebut dari suku, agama, atau ras tertentu. Kita saling membantu tanpa membeda-bedakan serta mendorong sikap empati dan tolong menolong antar sesama. Berikut sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa meski berbeda-beda dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kita bisa menerapkannya dengan menghargai dan merayakan perbedaan budaya. Misalnya dalam satu acara adat atau festival budaya, kita bisa mengajak orang dari berbagai latar belakang untuk ikut serta atau bahkan mendukung kebudayaan lokal dari berbagai suku etnis tanpa terancam dan perbedaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini mengajarkan kita bahwa pengambilan keputusan kita harus mengutamakan musyawarah dan mufakat. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengaplikasikannya di dalam diskusi keluarga, lingkungan kerja, atau masyarakat. Contohnya, dalam suatu musyawarah di desa atau RT, kita memberi kesempatan kepada setiap anggota untuk berbicara dalam mengemukakan pendapat sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak
tanpa menyinggung perasaan atau kepentingan individu. Yang berikut sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan kita bahwa pentingnya pemerataan hak dan kesempatan bagi setiap individu tanpa memandang suku, agama, atau golongan. Contohnya seperti bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti memberikan kesempatan yang sama untuk pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak sosial lainnya kepada semua orang, termasuk mereka yang berasal dari kelompok marginal atau minoritas. Misalnya dalam dunia pendidikan, semua anak dari berbagai latar belakang diberi kesempatan yang sama untuk bersekolah dan mengakses fasilitas pendidikan yang layak. Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai Pancasila ini akan memperkuat hubungan antara individu, antar kelompok, dan antar budaya yang ada di dalam masyarakat Indonesia, serta menciptakan keharmonisan sosial yang menghargai perbedaan. Sekian dari saya, terima kasih.